teman-teman pendidik. Di era guru profesional abad 21 ini, kita dihadapkan dengan berbagai model pembelajaran yang semakin menarik. Sebagai contoh adalah Discovery Learning. Discovery Learning dianggap sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang mampu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Lalu, bagaimana implementasinya di sekolah? Yuk simak wawancara kami bersama peserta didik dan guru di SMP Negeri 9 Malang. Kami sangat senang sekolah di sini. Setuju nggak? Soalnya sekolahnya banyak event, terus Gurunya ramah-ramah, terus temannya juga baik-baik, lingkungannya juga bagus. menurut saya cukup mendukung, hanya saja mungkin di setiap kelas kayak LCD-nya atau proyektornya itu masih banyak yang rusak sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran menggunakan proyektor seperti itu. Kalau menurut saya cukup karena kalau menurut saya fasilitas sudah oke, cuman SMP 9 ini kekurangan ruangan untuk menampung anak-anak. Jadi kadang itu anak-anak masih seperti kalau ada yang event-event acara itu ya menurut saya itu kekurangan ruangan ya. Iya, guru informatika biasanya melakukan kegiatan dengan menarik seperti kita disuruh mendesain seperti mendesain kan dari Canva, mendesain logo, dan itu sangat menyenangkan bagi saya dan teman-teman saya. Dan kalau informatika ini sangat menarik dikarenakan sebelum pembelajaran selalu memutar musik sehingga anak-anak ketika pembelajaran tidak tertekan. Menurut saya iya, tapi terkadang kayak kita itu juga pasti ada bingungnya, terus kayak kadang terjadi sedikit kesalahpahaman dengan pemahaman kita dengan pemahaman gurunya itu seperti itu. Iya, biasanya guru informatika memberi suatu LKPD yang dimana LKPD itu harus kita selesaikan dengan kelompok seperti LKPD tentang internet. Kita harus berdiskusi kepada kelompok agar permasalahan LKPD itu selesai. Iya, guru biasanya membimbing dan mengecek pekerjaan satu-satu seperti biasanya guru informatika melihat hasil dari pekerjaan siswa-siswi seperti hasil yang telah diselesaikan oleh siswa-siswi. Biasanya guru informatika keliling ke komputer masing-masing siswa-siswi untuk melihat pekerjaan siswa-siswi yang telah selesai. Kalau manfaatnya pasti banyak. Yang pertama, kita bisa memperluas wawasan kita dengan kita mengeksplor dunia media sosial di website-website gitu. Terus lalu kita juga bisa meningkatkan keahlian kita di komputer ya. Walaupun kita di zaman sekarang ini karena teknologi itu canggih dan hidup berdampingan dengan teknologi, pasti kita akan kesusahan jika kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Ya, sama seperti kata Indonesia, menurut saya juga kita lebih bisa mandiri untuk mencari dan mengeksplor sendiri di media sosial, dan itu bisa juga mengupgrade diri kita agar kita lebih bisa berkembang di media sosial dan pelajaran informatika. Iya, biasanya guru informatika mendampingi kita saat belajar, terutama waktu kita disuruh menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya guru juga mendampingi pekerjaan kita. Dan juga saat membuat seperti seperti poster kayak gitu, bisa tanya kalau kesulitan, biasanya diberitahu oleh guru informatika tersebut. Menurut saya iya, karena waktu saya mencoba untuk memecahkan masalah atau membuat
membuat praktek langsung itu menurut saya membangun kreativitas dan berpikir kritis dan kreatif itu, karena waktu di kalkulator lagi, kembali ke kalkulator, itu kreativitas muncul saat memilih warna. Jadi kita memilih warna jangan memilih yang basic-basic, tapi kita memilih waktu itu Blackpink ya. Lalu juga menurut saya di situ tidak hanya mengembangkan kreativitas, tapi juga kita bisa mengambil istilahnya kayak pelajaran di situ, kayak ternyata walaupun pelajarannya susah itu tetap menyenangkan gitu, ada titiknya kita menyenangkan, terus tanpa kita sadari mungkin dari situlah kita bisa menjadi seorang yang ahli di dalam dunia komputer. Kayak gurunya itu nyuruh kita sesuai materinya, tapi kayak buat tema gitu-gitu tuh kita nentuin sendiri, jadi kita kayak mesti ada kebebasan nganuin ide sendiri, punya hak buat bersuara, ya menyampaikan ide-idenya. Menurut saya iya, cuman kalau misalnya kayak gurunya di bidang kesiswaan atau segala macam, mungkin beliau terkadang pasti ya itu punya kesibukan sendiri, jadi mungkin kadang kurang memantau. Tapi sebenarnya saat beliau itu mengajar, beliau bisa memantau dengan baik, mengajarkan dengan baik, mengarahkan dengan baik, seperti itu. Guru memantau dengan benar, karena pengalaman saya sendiri waktu itu saya tidak bisa menggunakan komputer atau komputernya macet lah, terus kita nggak bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Saya dengan sikap saya langsung bertanya kepada guru informatika tersebut, dan guru informatika tersebut membantu saya dengan baik dan menjelaskannya dengan lancar. Menurut saya harapan saya saat pembelajaran informatika adalah pada saat selesai pembelajaran 20 menit terakhir dimohon siswa maupun siswi ini diberikan pekerjaan secara bebas, baik bermain game di website manapun dan juga menonton video di TikTok maupun YouTube. Dan saya ingin guru informatika memberikan seperti berbasis game secara kelompok agar kita berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dari game tersebut. Dan saya mengetahui bahwa murid siswa-siswi di SMP Negeri 9 Malang sangat menyukai seperti berbasis game tersebut. Yang saya inginkan saat akhir pelajaran yaitu bermain untuk seperti membuat kuis, bermain kuis seperti itu. Tujuan utama pembelajaran yang ingin saya capai di kelas yaitu anak-anak paham tentang materi yang saya sampaikan dan mengerti, terlebih bisa diamalkan. Yang sudah saya lakukan selama ini itu saya mesti menyediakan waktu di salah satu pekan efektif itu mengajak anak-anak untuk diskusi tentang bagaimana nanti kedepannya mapel TIK ini kalian pengennya kayak gimana, semacam kesepakatan kelas. Jadi itu yang saya manfaatkan untuk mengetahui bagaimana keinginan anak-anak dalam mengikuti kegiatan di dalam kelas. Untuk kesulitan belajar itu diberi bimbingan individu ya. Jadi tidak di dalam kelas, maksudnya dalam satu kelas itu disampaikan, tapi kalau memang sedang praktikum bisa kita kunjungi per meja, kita tanya kesulitannya dan kita bimbing secara mandiri. Oke, yang jelas ya, soalnya model itu kan lebih menekankan siswa untuk menemukan pengetahuan individu ya. Jadi tidak saya batasi menggunakan buku ini tidak. Jadi siswa bebas menemukan
sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat minatnya juga. Contoh yang sudah saya lakukan adalah waktu itu, ini sudah setahun yang lalu ya, yang saya ingat itu ketika membahas tentang media sosial, itu juga mungkin yang namanya media sosial kan anak-anak juga sudah paham. Jadi saya tinggal sedikit memoles saja, jadi anak-anak bisa menemukan pengetahuannya tentang media sosial itu luas di internet. Dalam proses belajar tentu kita harus menanyakan kepada anak-anak tentang apa yang diinginkan ya. Misalkan ingin pembelajaran di luar, di kelas, atau praktikum di lab. Terutama pembelajaran yang tidak membutuhkan komputer itu bisa kita laksanakan di luar kelas. Contohnya mengamati jaringan wifi yang ada di sekolah, itu anak-anak bisa keliling. Ya, kalau saya ngasih kebebasan ke anak-anak selama itu ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang dibahas. Contohnya saya bahkan fokus menggunakan buku paket yang disediakan sekolah itu minim sekali. Jadi kadang bahkan sampai tidak saya pakai gitu. Jadi saya lebih suka kalau anak-anak itu mendapatkan ilmu tidak hanya menggunakan buku paket yang sudah disediakan. Tentunya karena pengetahuan yang digali adalah dari mereka sendiri, tentunya kalau mereka menjawab dengan tepat atau mendapatkan informasi sesuai dengan materi kita, maka peserta didik akan merasa, oh saya mampu dan saya bisa. Kalau masalah itu lebih ke bagaimana pendekatan saya ke anak-anak gitu. Jadi saya mengusahakan semaksimal mungkin supaya lebih dekat sama anak-anak, kemudian dan kalau bisa itu di kelas menunjukkan sikap yang tidak pilih kasih. Jadi semua anak mendapatkan jatah yang sama di dalam kelas. Siswa merasa nyaman apabila siswa itu tidak malas ya, ketika mengikuti pembelajaran mungkin dia tidak tidur-tiduran, kemudian dia bersemangat, kalau ganti bel langsung, kalau gurunya tidak datang gitu langsung dicari dan ditemui, diajak ke kelas. Itu siswa merasa senang dengan pembelajaran kita dan kurikulum Merdeka. Kalau penilaian sesuai dengan modul ada penilaian pengetahuan, keterampilan, sama sikap itu. Kalau sikap saya lebih ke penilaian nanti di ujung. Kalau pengetahuan yang jelas ya pasti kayak soal post test, pre test itu kan juga bisa digunakan untuk pengetahuan. Kalau asesmen keterampilannya itu lebih ke hasil yang diciptakan oleh anak-anak baik itu individu maupun kelompok. Nah, video tadi merupakan hasil wawancara kami mengenai Discovery Learning diimplementasikan di SMP Negeri 9 Malang. Semoga ilmu tadi bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman bagi kalian tentang bagaimana Discovery Learning diterapkan di lingkungan sekolah. Sekian pembahasan dari kami, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.